klimatologi, yaitu pertama unsur cuaca dan iklim. Pengertian cuaca adalah nilai saat dari atmosfer serta perubahan dalam jangka pendek di suatu tempat tertentu di permukaan bumi. Cuaca adalah kondisi atmosfer yang berlangsung dalam waktu yang singkat dalam kurun waktu yang sempit. Cuaca merupakan peristiwa fisik yang berlangsung di atmosfer pada suatu saat dan tempat atau waktu tertentu. Pengertian iklim. Iklim adalah penyebaran cuaca dari waktu ke waktu dan termasuk di dalamnya harga rata-rata dan harga ekstrim atau maksimum dan minimum. Iklim adalah sintesis atau rata-rata perubahan unsur-unsur cuaca dalam jangka panjang di suatu tempat atau pada suatu wilayah. Iklim adalah keadaan atmosfer yang berlangsung dalam waktu yang lama dan dalam cakupan wilayah yang luas. Contohnya iklim muson, iklim laut, iklim tropis, iklim subtropis. Perbedaan antara cuaca dan iklim. Cuaca suatu kondisi fisik atmosfer yang khasnya. Yang iklim kondisi atmosfer umum yang menunjukkan dalam menggambarkan karakteristik suatu wilayah. Nilainya senantiasa berubah dari suatu tempat ke tempat lain, bahkan dalam kondisi yang sempit. Bagian iklim, nilai berbeda untuk setiap wilayah-wilayah luas yang berbeda. Di bagian cuaca, nilainya berubah setiap iklim, perubahannya memerlukan waktu yang cukup lama. Nilai numerik cuaca sama pada tempat yang berbeda umumnya menghasilkan karakteristik cuaca yang sama. Di bagian iklim, nilai numerik yang sama pada tempat yang berbeda umumnya menghasilkan karakteristik iklim yang berbeda. Pertumbuhan, perkembangan, dan hasil tanaman ditentukan oleh cuaca dalam suatu musim. Bagian iklim, pemilihan tanaman yang cocok di suatu tempat ditentukan berdasarkan iklim yang di tempat tersebut. Data-data cuaca iklim serta pengajiannya. Yang pertama, data diskontinuum, karena adanya data mudah kembali bernilai 0. Bagian unsur cuaca bersifat diskontinuum, persifik, embun, salju, dan penguapan. Penyajian analisisnya dalam bentuk nilai akumulasi, sedang penyajian grafik dalam bentuk kurva atau histogram. Data continuing, karena data tidak mudah turun mencapai 0. Unsur cuaca sifatnya konstitusi, suhu, kelembapan, ketekanan udara, dan kecepatan angin. Penyajian analisis dalam bentuk angka rata-rata atau angka sesaat, sedang penyajian grafik dalam bentuk garis atau kurva. Di bagian unsur-unsur cuaca dan iklim, unsur-unsur cuaca dan iklim yaitu radiasi matahari, lama penyinaran matahari, suhu udara, tekanan udara atau milibar atau SB, angin atau kecepatan cloud dan arah angin derajat, kelembapan udara 0%, keawanan, presivasi meliputi embun, hujan, salju, penguapan dan evapotrophism. Sedangkan radiasi matahari watt, yang pertama, energi matahari merupakan penyebab utama dari perubahan dan pergerakan dalam atmosfer sehingga dapat dianggap sebagai pengendali iklim dan cuaca. Panasnya penyinaran dan lamanya penyinaran dapat diukur dengan menggunakan alat hidrometer. Di bagian B, alat penyinaran matahari atau jam dan persen. Lamanya penyinaran matahari ditentukan oleh posisi bumi mengelilingi matahari seakan-akan bergerak dari 23 sampai 1/2 lintang utara dan 23 1/2 lintang selatan. Di Indonesia, lamanya penyinaran matahari diukur selama 8 jam, mulai dari pukul 8.00 sampai dengan pukul 16.00. Lamanya penyinaran matahari diukur dengan menggunakan alat Kepler, Stone, dan heliograf. Sedangkan suhu udara adalah keadaan panas atau dinginnya udara. Alat untuk mengukur suhu udara atau derajat panas disebut termometer.
permukaan bumi, banyak sedikitnya awan, perbedaan letak lintang. Di bagian D, tekanan udara atau milibar atau MB. Tekanan udara menunjukkan tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Tekanan udara semakin rendah apabila semakin tinggi permukaan laut. Besar kecil tekanan udara dapat diukur dengan menggunakan barometer. Di bagian angin atau kecepatan knot dan arah angin derajat, angin adalah gerakan atau perpindahan massa udara dari satu tempat ke tempat lain secara horizontal. Ada 3 hal penting yang menyatukan sifat angin: kekuatan angin, arah angin, kecepatan angin. Sedangkan kelemahan udara 0%, kelembapan adalah banyaknya uap air yang ada di udara. Makin tinggi suhu udara, makin banyak uap air dapat dikandungnya. Hal ini berarti makin lembablah udara tersebut. Alat untuk mengukur kelembapan udara dinamakan hygrometer atau vismometer. Keawanan kumpulan titik-titik air di atmosfer disebut awan. Uap air mengalami kondensasi dalam bentuk titik air yang tampak seperti kabut awan atau kabut yang rendah. Jika uap air memadat pada ketinggian sekitar kurang 11 meter atau lebih dari permukaan laut, uap air tersebut akan menjadi awan. Di bagian presipitasi meliputi embun, hujan, salju. Hujan adalah sebuah presentasi mewujudkan cair yang merupakan proses kondensasi uap air atmosfer jadi putih. Butir air yang cukup berat untuk jatuh biasanya tiba di darat. Alat yang digunakan untuk mengukur curah hujan adalah penakar hujan manual tipe observatorium dengan gelas ukuran mililiter serta penakaran hujan otomatis Hilman. Penguapan atau evaporasi bisi adalah keseluruhan jumlah air yang berasal dari permukaan tanah, air, dan vegetasi yang diuapkan kembali ke atmosfer oleh adanya pengaruh faktor-faktor iklim dan fisiologi vegetasi. Saya akan menjelaskan lagi materi tentang faktor pengendali cuaca dan iklim, yaitu altitude atau ketinggian tempat. Suhu udara di daerah dataran rendah lebih tinggi daripada daerah dataran tinggi atau pegunungan, sehingga kenaikan 100 meter suhu udaranya. Berdasarkan variasi kekerasan permukaan daratan golongan menjadi 3: daratan tinggi lebih kecil dari 700 mdpl, dataran menengah 400 kurang 700 meter mdpl, dataran rendah kurang 400 meter mdpl. Latitude atau letak atau derajat lintang. Garis lintang itu adalah garis maya yang melingkari bumi, ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan ekuator atau garis khatulistiwa. Sudut datang sinar matahari di wilayah yang berbeda di lintang rendah lebih besar daripada di wilayah berada di lintang tinggi. Di daerah khatulistiwa lintang 0 derajat suhu lebih tinggi daripada di daerah subtropis dan kutub, dan pengaruh pada waktu penyinaran maksimal di mana periode siangnya 12 jam. Posisi terhadap laut, pergerakan air laut meliputi 1 sampai 4 dari total penyebaran panas untuk iklim di seluruh dunia. Suhu suatu perairan dapat mempengaruhi suhu udara di atasnya, kemudian bersama-sama membawa uap air atau udara lembab ke suatu daratan. Misalnya angin muson barat yang lembab melewati perairan luas yang kemudian melintas Indonesia, banyak menurunkan hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Pusat tekanan tinggi rendah, pemusatan tekanan udara tinggi dan rendah menyebabkan dinamika angin. Sebagai pengering iklim,
memusnahkan tekanan udara di daerah lintang tertentu, penyebab angin bergerak dengan arah yang berbeda-beda. Arah ini yang selanjutnya mempengaruhi pemusiman suatu wilayah. Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim akibat pemasatan dan tekanan rendah. Di arus laut yang ingin akan menurunkan suhu udara di daratan, sedangkan arus laut panas akan menaikkan suhu di daratan. Arus yang mengarah ke kutub pada umumnya bersifat lebih panas daripada lingkungan sekitar sehingga dinamika arus panas. Arus panas membawa banyak uap air, arus dingin sedikit membawa uap air dan bergerak dengan daerah lebih panas. Halangan pegunungan atau topografi, adanya perubahan suhu tekanan kelembapan di sekitar gunung menghalang menghasilkan fenomena angin lembab, angin gunung, dan orografis. Di bagian gangguan atmosfer, satuan atau lebih unsur cuaca iklim terutama pancaran surya. Mekanisme pembentukan cuaca dan iklim, faktor pengendali, pancaran radiasi, permukaan suara, letak lintang, ketinggian tempat, posisi terhadap laut, pusatan tekanan tinggi dan rendah, aliran massa udara, halangan oleh pegunungan, arus laut, unsur cuaca dan iklim. Unsur-unsur penerimaan radiasi dan lama penyinaran surya di bumi, suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, kecepatan dan arah angin, evaporasi, gravitasi, suhu tanah. Derajat bintang bumi mengendalikan penerimaan radiasi surya di tiap tempat sehingga mengatur sebab energi untuk proses biologi tumbuhan. Akibat terjadi perubahan teratur antara derajat bintang bumi di seluruh dunia. Hal intensif menerima radiasi surya, panjang hari, suhu udara, dan juga presipitasi. Ketinggian tempat pengaruh terhadap suhu udara. Penurunan suhu udara berhubungan erat dengan kenaikan tinggi tempat. Perpindahan pusat-pusat tekanan udara tinggi dan rendah semi permanen antara benua di belahan bumi berbeda, seperti contoh antara benua Asia dan Australia, membangkitkan gerakan massa udara regional yang berganti arah setiap 6 bulan, disebut aktivitas muson atau angin musim. Fakta membuktikan bahwa tipe angin ini telah mengakibatkan pola distribusi air hujan dan musim hujan dan musim kemarau di sebagai kepulauan Indonesia. Selanjutnya juga telah mengakibatkan pola perwilayaan tanaman pangan dan tanaman perkebunan serta pola kegiatan pertanian. Hubungan antara cuaca dan iklim dengan pertanian. Yang pertama, hutan, kondisi dan penyebaran vegetasi hutan. Yang kedua, tanah, pelapukan sifat fisika kegiatan organisasi dan dalam tanah. Ketiga, tanaman, fase kebercabangan atau fase panen. Yang keempat, hama dan penyakit, tinggi rendahnya populasi hama. Kelima, bangunan pertanian, tinggi bangunan, saluran drainase, kondisi mesin-mesin pertanian. Yang keenam, modifikasi cuaca dan iklim, saluran irigasi dan rumah kaca, rumah plastik. Selanjutnya, respon tanaman terhadap cuaca dan iklim. Proses pertumbuhan dan perkembangan untuk memproduksi tinggi pada tanaman dipengaruhi sebagai faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, faktor bahan. Faktor genetik kapasitasnya produksi, bentuk, rasa, susunan, bahan kimia, dan sifat-sifat lainnya yang dipengaruhi oleh faktor genetik. Sedangkan faktor bahan, organ tumbuhan dibentuk sebagai berbagai bahan yang meliputi energi cahaya, atmosfer, air, dan zat harga
atmosfer akan berpotensi mengganggu dan meracuni tanaman. Perubahan cuaca dan kondisi iklim. Keadaan cuaca menentukan kondisi aktual hasil panen, sedangkan kondisi iklim menentukan kepastian dan rutinitas panen. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila kurang lebih mohon dimaafkan.